Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pustika, perkenalkan nama saya Siti Sara Natasha. Pada siang hari ini saya akan membahas terkait UAS pada mata kuliah manajemen investasi. Sebelumnya saya akan share screen terkait soal yang sudah Ibu berikan. Di mana kali ini kita akan menganalisis saham dan obligasi pada PT Maju Bersama. Izin Ibu, soalnya ini akan saya bacakan terlebih dahulu, di mana seorang investor ingin menempatkan dananya pada pada dua aset yang berbeda, saham dan obligasi, dan meminta saya sebagai konsultan keuangan untuk mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah dia miliki sebelumnya. Nah, saya diberikan beberapa data sebagai berikut. Yang pertama ada analisis saham, di mana perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 lembar, dan investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon model. Lalu yang kedua adalah analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal sebesar 10 juta, jangka waktu 5 tahun, tingkat bunga kupon 12% per tahun. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, maka tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Lalu yang ketiga, mengevaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Nah, itu rata-rata return portofolio 18%, rata-rata return bebas resikonya 6%, beta portofolionya 1,2, standar deviasinya 20%, return marketnya 14%. Di sini kita diminta untuk menganalisis nilai intrinsik dan lalu menilai obligasi, lalu yang ketiga evaluasi kinerja. Analisis nilai intrinsiknya ini yaitu menunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama dan bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45.000. Nah, apakah saham tersebut layak dibeli atau dijual? Lalu yang kedua menilai obligasi, yang mana diminta untuk menjelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Lalu yang ketiga, mengevaluasi kinerja, yaitu menghitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A dan jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, yaitu mengalahkan pasar atau tidak. Nah, langsung saja kita masuk ke analisis nilai intrinsik. Pertama, saya akan menilai saham PT Maju Bersama. Menganalisis sahamnya, yang mana diketahui datanya dividen terakhir itu 2.000, lalu tingkat pertumbuhan dividen itu diasumsikan 10% per tahun. Lalu eh, investor juga mengharapkan pengembalian sebesar 15%. Metode yang kita gunakan adalah Gordon Growth Model. Nah, mengapa ini digunakan? Karena model ini cocok untuk perusahaan yang dividen pertumbuhannya relatif stabil dan konstan. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghitung dividen tahun depan. Yang mana dari dividen yang sudah yang terakhir itu kita kita kalikan dengan tingkat pertumbuhannya. Di sini kita dapatkan dividen tahun awal, tahun pertama itu sebesar 2.200. Nah, lalu kita mencari nilai berdasarkan dividen tahun depan, kita mencari nilai intrinsik saham.
Nah, nilai intrinsik saham ini adalah dividen tahun depan yang dibagikan selisihnya antara eh, required return dikurangi dengan pertumbuhan dividen. Nah, hasilnya diperoleh nilai intrinsik ini sebesar 44.000. Nah, artinya secara fundamental harga saham ini berada di angka 44.000 tadi. Nah, sekarang kita bandingkan saja dengan harga yang ada, harga pasar dan harga wajar. Di sini kita bisa melihat bahwa harga pasar sedikit lebih tinggi dibanding nilai wajarnya atau harga wajarnya. Nah, ini selisihnya sebesar 1.000 atau sekitar 2,27%. Memang sih terlihat kecil, tetapi dalam konsep valuasi ini berarti saham tersebut tidak memiliki margin of safety. Margin of safety ini penting karena asumsi kita ini bisa meleset. Jadi kalau pertumbuhan ternyata tidak 10% atau risikonya meningkat, ini maka nilai intrinsik bisa turun. Sebagai konsultan, kita tidak bisa hanya melihat angka, kita juga harus melihat potensi jika asumsi berubah. Nah, untuk itu, em, pada harga 45.000 ini, saham ini tergolong slightly overvalue ya. Tapi perlu ditekankan bahwa dengan kondisi overvalue ini tidak berarti selalu harus dijual. Karena keputusan menjual atau tidak tetap bergantung pada posisi dan strategi investor. Nah, investor kan juga memiliki yang sudah memiliki saham tersebut tidak harus langsung menjual. Nah, hal ini karena selisih over value-nya ini hanya 2,27%. Ini tergolong kecil ya. Nah, selain itu, apabila fundamental perusahaan masih kuat dan prospek pertumbuhan ke depannya masih positif, maka saham saham yang ada ini sebenarnya dapat dipertimbangkan untuk tetap kita hold. Nah, sebagai konsultan, kita sangat mempertimbangkan beberapa faktor tambahan seperti stabilitas laba, prospek industri, serta kondisi ekonomi makro sebelum memberikan rekomendasi jual secara tegas. Jadi kesimpulannya, secara valuasi, sahamnya memang slightly overvalue, namun keputusan akhir tetap mempertimbangkan strategi investor. Gitu. Lalu kita masuk ke analisis obligasi. Nah, ini eh, kita di sini diminta untuk membandingkan ya, membandingkan apakah harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Nah, ini data yang diketahui yaitu nilai nominal sebesar 10 juta, lalu kupon yang disediakan oleh um, pemilik saham yaitu sebesar 12% per tahun, bunga pasarnya sebesar 10%, lalu jatuh temponya 5 tahun. Nah, di mana konsep dasar penilaian obligasi ini adalah menghitung nilai sekarang atau present value dari seluruh arus kas yang akan diterima. Perlu diingat, uang kita yang diterima 5 tahun lagi itu tidak sama dengan nilai uang yang kita pegang hari ini. Nah, karena itu kita sesuaikan ke nilai sekarang menggunakan bunga pasar sebagai acuan. Yang pertama, saya menghitung nilai sekarang dari kupon tahunannya, yaitu sebesar 1,2 juta. Itu perhitungannya dari nilai nominal em, yang dihitung berdasarkan kuponnya tadi 12% per tahun. Yaitu kita dapatkan sebesar 1,2 juta. Lalu kita hitunglah present value si kuponnya ini. Nah, ini didapat 4.548.960. Nah, ini kalau kita bulatkan, kalau kita singkatkan itu sekitar 4,5 juta. Lalu kita menghitung present value nilai nominal.
Nah, ini diambil dari nilai nominal 10 juta dibagi eh, selisih akhir di tahun kelima. Nah, ini setelah kita bagi, itu kita cari hasilnya sekitar 6.209.000 atau kalau kita singkatkan sebesar 6,2 juta. Dari hasil yang ada, itu kita tambahkan menjadi harga wajar obligasi. Nah, ini harga wajar obligasinya, harga wajar obligasinya ini sebesar 10.757.960, yang mana kalau kita bulatkan menjadi 10.758.000. Nah, karena harga wajarnya lebih tinggi dari nilai nominal, maka obligasi ini berada pada harga premium. Kenapa premium juga? Karena kuponnya 12% lebih tinggi dibanding bunga pasar 10%. Ada selisih perbedaan yang mana kuponnya lebih tinggi dibanding bunga pasar. Nah, investor tentu akan lebih tertarik dengan instrumen saham dengan return yang lebih tinggi, sehingga mereka bersedia membayar lebih mahal. Nah, inilah yang menyebabkan harga naik di atas nominal. Nah, nah, jadi kita akan masuk mengevaluasi portofolio A. Inilah bagian terakhir, di mana kita akan mengevaluasi menggunakan dua indeks, yaitu indeks Sharpe dan indeks Jensen. Nah, data yang kita ketahui yaitu return portofolionya sebesar 18%, return bebas risikonya 6%, return pasarnya 14%, betanya 1,2, standar deviasinya 20%. Nah, ini yang pertama saya akan menghitung indeks Sharpe-nya. Untuk menghitung indeks Sharpe, kita harus membandingkan, menghitung antara return portofolio dikurangi return bebas resiko. Ini dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini kita dapatkan hasilnya sebesar 0,6. Yang mana artinya setiap satu unit resiko menghasilkan excess return 0,6. Semakin tinggi Sharpe-nya, semakin baik efisiensi pengelolaan resikonya. Selanjutnya, kita akan menghitung indeks Jensen. Dengan CAPM ini sebenarnya kita sudah mendapatkan dari perhitungan yang ada, ini expect return-nya sudah didapatkan yaitu 15,6%. Nah, karena eh, return portofolionya ini 18% dan expected return-nya tadi 15,6%, maka menggunakan Jensel Alpha kita hitung, ya Jensel Alpha-nya kita hitung yaitu 18% dikurang 15,6% yaitu 2,4%, maka alpha ini positif di 2,4%. Ini menunjukkan bahwa portofolio menghasilkan return di atas yang seharusnya diperoleh sesuai tingkat risiko sistematisnya. Ini berarti manajer portofolio tidak hanya mengikuti pasar, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah. Nah, berdasarkan indeksnya tadi, di mana indeks Sharpe-nya 0,6 dan indeks Jensen positifnya 2,4, potensinya eh, portofolio ini mampu menghasilkan return di atas tingkat, dan yang mana ini menunjukkan bahwa manajer portofolio telah bekerja mengalahkan kinerja pasar dan dikelola secara efektif. Sebagai ini sudah karena sudah selesai, maka di sini kita simpulkan bahwa saham PT Maju Bersama saat ini memang sedikit overvalue. Tidak ada margin of safety-nya, tapi bukan berarti harus dijual. Tergantung bagaimana perusahaan tersebut berjalan. Lalu obligasi diperdagangkan pada harga premium karena menawarkan kupon lebih tinggi dibanding bunga pasar. Sementara itu, portofolio A menunjukkan kinerja yang baik dengan alfa positif dan efisiensi risiko yang cukup baik. Jadi secara keseluruhan, strategi investasi yang telah dijalankan dapat dikatakan efektif. Namun keputusan untuk menjual atau bagaimana atau menjual kembali itu perlu dipertimbangkan dengan beberapa pertimbangan lagi. Jadi eh, tergantung bagaimana kondisi investor saat itu.
Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.